Halo, gua Rama dan ini adalah video review Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9 Pro ini merupakan upgrade dari Redmi Note 8 Pro yang rilis tahun 2019 kemarin. Nah, apa aja sih yang baru dari Redmi Note 9 Pro ini? Oke, dari segi desain udah cukup banyak ya perubahannya. Redmi Note 9 Pro ini punya desain yang sangat fresh bisa dibilang. Mulai dari layar yang menggunakan punch hole kamera di tengah, atau Xiaomi menyebutnya dot display. Dan untuk desain bagian belakangnya juga berubah. Sekarang layout kameranya berubah menjadi mengotak di bagian tengah. Ditambah dengan sisi-sisi bagian belakang yang sedikit melengkung, membuat Redmi Note 9 ini nyaman di tangan. Di belakang ini juga sudah nggak ada lagi fingerprint sensor. Tapi dia belum menggunakan under display fingerprint. Redmi Note 9 Pro ini masih menggunakan fingerprint sensor biasa, yang letaknya sekarang berpindah ke sisi samping kanan, menjadi satu dengan tombol power. Selain fingerprint sensor, di sisi kanan ini juga ada tombol volume up and down. Nah, untuk di sisi kiri ada SIM tray yang sudah support 3 slot, 2 micro SIM dan 1 SD card. Di bagian bawah ada speaker, port USB, dan juga mic. Dan untuk bagian atas ada mic dan infrared blaster, fitur yang jarang ada di handphone lain dan lumayan berguna. Sama seperti Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro juga memiliki NFC tentunya. Ini akan sangat memudahkan untuk pengisian e-money. Redmi Note 9 Pro memiliki layar yang bisa dibilang cukup besar. Dia memiliki bentang layar seluas 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus dan jenis layarnya IPS. Lebih besar dari Redmi Note 8 Pro yang menggunakan layar seluas 6,53 inch. Buat kalian yang suka pakai HP compact, ini akan bakal terasa besar banget buat kalian. Bahkan untuk gua yang sebelumnya pakai HP dengan ukuran 6,4 inch, Redmi Note 9 Pro ini masih terasa cukup besar ya. Tapi buat kalian yang suka layar besar, buat nonton film atau main game, ini cocok banget. Kualitas layarnya juga bagus, jernih, dan layarnya sendiri sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan bagian belakangnya juga sama, sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Dari segi performa, Redmi Note 9 Pro ini dibekali prosesor Snapdragon 720G. Berbeda sama Redmi Note 8 Pro yang pakai Helio G90T. Dan itu merupakan prosesor yang powerful banget untuk kelas menengah. Gimana dengan 720G di Redmi Note 9 Pro ini? Apakah ini merupakan upgrade atau downgrade? Nah, kalau kita lihat dari hasil AnTuTu benchmark, skor Helio G90T ini emang lebih tinggi sedikit ya. Tapi di sisi pabrikasi, 720G jauh lebih unggul. Snapdragon 720G sudah menggunakan pabrikasi 8 nanometer, dan ini membuat Snapdragon 722G jauh lebih efisien. Dan karena faktor ini juga, gua rasa ini nggak bisa dibilang downgrade, apalagi kebanyakan orang Indonesia kan masih nganggap Snapdragon itu jauh lebih baik daripada MediaTek. Untuk perbandingan lengkapnya mungkin kalian bisa lihat di channel YouTube lain ya tentang dua prosesor ini. Oke, untuk unit yang gue review ini adalah yang RAM 6GB. Untuk kegunaan sehari-hari seperti buka sosmed itu nggak ada kendala ya, lancar banget. Pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain juga nggak ada kendala, aman. Dan untuk main game seperti Mobile Legends itu aman kok, lancar nggak ada masalah. Dan sudah support mode HD dan juga HFR. Untuk settingan grafisnya, untuk saat ini baru bisa sampai settingan tinggi ya, atau high, belum bisa sampai sangat tinggi atau ultra. Dan gua rasa ini belum optimal di softwarenya. Dilihat dari performanya harusnya nggak ada masalah 720G ini ngejalanin Mobile Legends di grafis ultra. Dan untuk PUBG, untuk settingan frame rate ultra dia bisa sampai grafis balance. Dan kalau mau pakai settingan grafis HD, frame rate-nya mau nggak mau mentok di high aja. Kalau udah bahas performa, nggak lengkap kan kalau kita nggak bahas baterainya. Nggak asik kan kalau performanya oke tapi baterai cepat habis. Nah, Redmi Note 9 Pro ini dia punya baterai yang besar. Dia punya baterai 5020 mAh. Tapi karena baterai yang besar ini juga bikin bobot HP ini lumayan. Bobotnya itu lebih dari 200 gram atau tepatnya 209 gram, belum sama casing ya. Tapi untuk daya tahannya ini oke banget. Dipaduin sama Snapdragon 720G, Redmi Note 9 Pro ini bisa bertahan nemenin seharian dari pagi sampai malam. Dan rata-rata SOT yang gue dapetin itu kisaran 8-10 jam. Tapi semua balik lagi ya, tergantung sama pemakaian kalian. Dan untungnya baterai yang gede ini juga udah support fast charging sampai 30 watt.
Dan baiknya lagi, Xiaomi udah ngasih charger bawaan yang udah support bahkan sampai 33 watt. Jadi proses pengecasannya cukup cepat menurut gua. Dari 0 sampai 100% itu cuma butuh waktu 1,5 jam doang. Dan yang terakhir, kamera. Redmi Note 9 Pro ini punya 4 kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel deep sensor, plus 16 megapiksel kamera depan. Nah, berikut beberapa hasil foto dan video yang udah sempat gua ambil. Dan untuk fitur video kamera belakang, Redmi Note 9 Pro ini bisa merekam sampai resolusi 4K di 30 frame per second. Untuk rekaman resolusi 1080p, dia bisa sampai 60 fps. Dan kerennya lagi, Redmi Note 9 Pro ini juga sudah mendukung perekaman video slow motion sampai 960 fps di resolusi 720p. Oke, gua rasa segitu dulu untuk video review kali ini. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka video ini. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya.